Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang penuh kasih sayang. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1-13 yang berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salomo dalam Amsal 19 ayat 22 mengatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya, dan ini kebenaran yang diharapkan ada pada setiap orang. Jika kita berbicara tentang kata setia, setia adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Jika demikian artinya adalah bahwa secara absolut Allah layak dipercayai, setia, bisa diandalkan, dan benar terhadap firman-Nya. Firman Allah adalah sepasti dirinya. Allah tidak bisa berdusta dan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Melalui persekutuan kita dengan Kristus, kita semua belajar untuk setia kepada Allah. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk dapat hidup setia kepada Allah.
Kesetiaan adalah satu sikap yang bersifat progresif dan kekal, yang hanya teruji oleh waktu dan keadaan. Satu kali kita tidak setia akan menghapuskan kesetiaan yang sudah kita bangun sebelumnya. Seringkali kita berpikir bahwa jika kita setia, maka hidup kita akan diberkati. Kita menjadi kecewa dan marah jika Tuhan tidak memberkati hidup kita. Dalam keadaan seperti inilah justru kesetiaan kita diuji. Abraham adalah salah satu contoh manusia yang hidup setia kepada Allah. Dengan taat ia meninggalkan Ur Kasdim dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Pencobaan demi pencobaan harus dilaluinya. Abraham harus menunggu janji Tuhan akan lahir seorang putra dalam hidupnya, meskipun janji itu baru digenapi saat istrinya sudah tua dan ia sendiri sudah mati pucuk. Ketika putra yang dijanjikan itu lahir, ia harus mempersembahkannya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Bahkan ujian iman dan kesetiaan dihadapi Abraham tidak hanya sekali saja dalam hidupnya. Sampai mendekati kematiannya pun, Abraham belum mendapatkan negeri yang Tuhan janjikan, dan ia hanya melihat dari jauh. Namun demikian, ia tidak pernah mau kembali ke Ur Kasdim. Kesetiaan Abraham inilah kesetiaan sejati yang didasarkan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesetiaan sejati tidak dimotivasi oleh berkat jasmani belaka. Tuhan bahkan tidak bisa disuap dengan kesetiaan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita setiap hari dipakai Allah untuk membangun dan menguji kesetiaan kita kepadanya. Proses pembangunan dan pengujian akan berlangsung terus-menerus sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Jangan mundur saat kehidupan kita menjadi sulit untuk kita jalani, karena Ia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah adalah penghiburan bagi kita yang tetap setia dan peringatan yang serius bagi kita yang berpikir untuk mundur dan meninggalkan iman dalam Kristus Yesus. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B mengatakan, "Hendaklah kita juga setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius, ia sedang berada dalam situasi yang sangat berat, dirantai, diperlakukan seperti penjahat, dan menunggu kemungkinan hukuman mati. Namun di tengah penderitaan tersebut, perkataan Paulus justru semakin kuat, semakin tegas, dan semakin penuh pengharapan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati bukanlah buah dari keadaan nyaman, melainkan dari hati yang telah ditetapkan sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus menyadari bahwa pemberitaan Injil menuntut kesetiaan yang kadang harus dibayar dengan penderitaan, stigma, penolakan, bahkan kehilangan. Ia menasihati Timotius untuk menjadi prajurit Kristus yang tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia yang menjerat. Seorang atlet yang sedang bertanding seturut peraturan dan seorang petani yang bertekun hingga menuai hasil. Tiga gambaran ini menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ada disiplin, pengorbanan, kesadaran tujuan, dan komitmen panjang yang harus dipelihara. Kesetiaan bukan hanya kata sifat, tetapi sebuah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan tekad bulat dan pengertian bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah menebus kita. Paulus mengingatkan bahwa sekalipun ia dipenjara, firman Allah tidak terbelenggu, dan ini menjadi penghiburan besar. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang dalam kefanaan, sebab Tuhan sendiri yang memelihara, memperhitungkan, dan memberi kekuatan kepada orang-orang yang memilih untuk tetap berdiri teguh dalam iman, sekalipun badai kehidupan datang menyerang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Kesetiaan Allah menjadi dasar terkuat bagi kesetiaan orang percaya. Paulus menutup bagian ini dengan perkataan yang sangat dalam. Dia mengatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pernyataan ini bukanlah alasan untuk hidup sembarangan, melainkan penegasan bahwa karakter Allah tidak pernah berubah, bahkan ketika manusia rapuh dan goyah. Justru karena Allah setia, kita dipanggil untuk kembali, bertobat, dibangun ulang, dan terus berjalan dalam kekudusan. Kesetiaan Allah tidak hanya terlihat dalam janji-janjinya yang digenapi, tetapi juga dalam penyertaannya yang tidak pernah berhenti. Meskipun kita berada di titik paling lemah dalam hidup ini, ketika kita hidup setia, meski dalam tekanan, Allah memperhatikan setiap air mata, setiap pengorbanan, dan setiap keputusan iman yang kita ambil. Kesetiaan sejati adalah hidup yang terus melekat kepada Tuhan, meskipun kita tidak mengerti jalannya. Hidup yang tetap percaya, meskipun keadaan seolah berlawanan. Dan hidup yang tetap taat, meskipun hasil akhirnya belum terlihat. Inilah pesan kuat dari ayat perenungan kita pada malam hari ini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jangan berhenti, jangan mundur, jangan menyerah, sebab Allah melihat, Allah menopang, dan Allah sendiri yang meneguhkan kita melalui kasih karunia-Nya. Kita belajar bahwa kesetiaan bukan sekedar kemampuan manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang membentuk karakter kita hari demi hari, sampai akhirnya kita menyelesaikan pertandingan iman dan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir hidup kita, sebab mahkota kehidupan telah menanti kita di ujung hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu yang begitu indah dan ajaib, yang mengajarkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau layak dipercaya dan setia dalam segala janji-Mu, serta memanggil kami untuk hidup setia sebagai prajurit Kristus yang tidak menyerah di tengah pencobaan. Ajar kami Tuhan untuk meneladani kesetiaan Paulus, Abraham, dan para saksi iman lainnya yang bertahan, bukan karena keadaan mereka mudah, tetapi karena mereka percaya kepada karakter-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah. Teguhkan hati kami agar kami tidak mundur ketika hidup kami terasa berat, tetapi tetap bertekun, tetap taat, dan tetap memandang kepada mahkota kehidupan yang Engkau janjikan kepada mereka yang setia sampai mati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk berjalan tetap teguh dalam iman hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib. Firman-Mu yang menguatkan iman kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu setiap hari. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan kiranya perlindungan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah damai dan sejahtera serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.